Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi nih channel Vaksin Farm. Oke ya teman-teman, jadi video kali ini, konten kali ini kita akan membahas ya teman-teman, ya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, untuk agar telur ayam kita bisa banyak ya teman-teman, dan juga bisa jadi telur banyak dan juga bisa menetas semua. Mas, ayam saya kok netasnya cuma dikit-dikit ya, cuma netas 2-3 ekor kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan sedikit sharekan ya teman-teman. Ini meskipun teman-teman lihat ya, ini telurnya kan kotor ya, karena kan kadang indukan ayamnya itu nginjek-nginjek apa tanah yang lembek terus masuk ke sarang, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kita cek ya teman-teman, telurnya ini berat, isi bagus, jadi di center bisa di goyang-goyangin dikit aja lah teman-teman ya, seperti ini ya, bisa teman-teman. Ini insya Allah banyak yang fertil teman-teman ya. Ini telurnya gede-gede, ini bakal netas duluan. Ini anakannya calon jos ini teman-teman, karena ini betinanya pun juga silangan Bangkok dan jantannya Bangkok teman-teman ya. Kemungkinan kan gen yang bakalan masuk itu lebih besar Bangkoknya. Nih, apalagi di sini nih teman-teman ya. Ini telurnya banyak nih. Masukin lagi. Nah. Oke, jadi kita akan bahas ya untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Nah teman-teman, untuk telur banyak itu tergantung indukannya juga ya. Kadang kan misalkan ayam kampung kayak gitu teman-teman ya. Nah seperti ini nih ya, untuk indukan ayam kampung dengan bodi ukur kecil ya teman-teman, ada juga yang jenis wareng ya teman-teman. Kadang itu justru telurnya banyak ya teman-teman. Ada juga yang bodinya gede, telur banyak juga ada yang telurnya sedikit juga ada teman-teman, tergantung ayamnya juga. Nah, di sisi lain kita harus perhatikan pakannya juga ya teman-teman. Kalau pakan tercukupi, gizi tercukupi, meskipun takaran tidak terlalu banyak, nelornya nanti akan banyak teman-teman ya. Nah seperti di sini saya berikan gabah ya, atau rambut sisa padi, rontokan padi di sawah gitu ya teman-teman, kita berikan gitu, nanti dieker-eker dimakanin sama ayamnya. Nah itu juga bisa menambah atau memperbanyak jumlah telur si ayam. Nah untuk masalah fertil sendiri teman-teman, itu nanti tinggal jantannya setiap hari ngawin atau tidak. Nah teman-teman ada yang komen juga, ketika indukan ayamnya nelor itu apakah harus kawin setiap hari mas? Nah harus setiap hari teman-teman ya. Entah itu kadang kan ayam itu nelornya itu pagi kan teman-teman, ada yang jam 7, ada yang jam 9 gitu ya teman-teman. Nah habis nelor nanti biasanya langsung dideketin jantannya atau paceknya. Nah nanti langsung dikawin teman-teman, jadi setiap hari ya selama produksi, selama nelor. Bahkan ada juga nih yang ngeram tapi tetap dikawin sama jagonya atau paceknya. Nah misalkan udah nelor seperti ini kan teman-teman, nah dia sudah tidak akan bertelur meskipun dikawin sama jantannya teman-teman. Nah jadi setiap hari ketika proses bertelur ya, si indukan bertelur, entah itu sampai 10 ataupun sampai 15 butir ya teman-teman, jadi setiap hari harus dikawin ya, agar telurnya bisa fertil, bisa menetas teman-teman. Nah lanjut teman-teman, untuk segi pakan ini juga menjadi faktor terpenting ya teman-teman untuk produktivitas. Nah jadi saya kasih tahu nih teman-teman, untuk unggas ya, entok itu juga sama, setiap hari itu juga harus kawin agar telur yang dihasilkan itu bisa menetas ya teman-teman.
bebek juga sama, angsa juga sama teman-teman ya. Nah kalau untuk burung, nah saya kan juga setelah burung nih teman-teman ya. Nah kalau burung itu kan telurnya itu 3 sampai 4 butir lah teman-teman, itu yang normal lah, normalnya itu segitu ya. Nah kalau burung cukup kawin 1 kali itu, dari 3 telur itu misalnya telur 3 kan, kawinnya 1 kali itu sudah bisa menetas semua teman-teman ya kalau burung ya. Dari segi ukuran pun juga beda kan teman-teman. Nah kalau burung seperti itu ya, jadi tidak perlu kawin setiap hari sampai 3 kali itu enggak, kadang hanya 1 kali telur 3 udah ngeram nanti netas. Nah kalau ayam, entok, bebek, angsa kayak gitu teman-teman ya, setiap hari harus kawin agar telur yang dihasilkan bisa menetas atau fertil. Nah seperti itu teman-teman yang saya alami ya, hewan yang saya breedingkan, saya ternakan seperti itu teman-teman. Nah untuk segi pakan teman-teman, protein ya itu menjadi faktor terpenting juga. Nah kalau saya di sini pakai PurBR, atau teman-teman pakai konsentrat petelur juga tambah bagus teman-teman ya. Nah Pegatul, PurBR teman-teman ya, kadang saya tambahkan sedikit dengan Braille Polar, jadi jagung giling ditambahkan bagus. Nah kalau di PurBR kan sudah ada jagungnya tuh kecil-kecil, nah saya nggak usah nambahin jagung lagi, udah ada campuran jagungnya. Kadang saya berikan pakan jadi ya, ngikut bebek kan, bebek petelur kadang saya kasih pakan jadi. Nah kadang saya kasihkan pakan jadi tuh untuk ayamnya, sangat cocok juga teman-teman ya. Dan lalu hijauan teman-teman ya, cacahan hijauan itu juga penting, atau sisa-sisa nasi yang kita keringkan untuk jadi aking ya teman-teman, atau karak, nah itu juga bisa, atau langsung dicampurkan ke pakan juga bisa, diudak jadi satu. Sisa-sisa makanan dikasihkan teman-teman ya. Yang penting jangan sampai ada duri yang masuk di campuran pakannya, nanti malah kemakan, bahaya nanti teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, untuk supaya telur yang dihasilkan ayamnya itu bisa banyak dan juga bisa fertil, menetas semua, persentase penetasan bisa banyak ya, bisa tinggi. Di sisi lain untuk agar telur banyak juga indukan itu pengaruh ya, gen indukan itu pengaruh, terus rawatan harian juga ya tentunya teman-teman. Oke, jadi mungkin video yang bisa kita berikan untuk hari ini itu dulu, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman semua. Semoga bisa membantu. Salam ternak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.